Sudah tidak syuting RT semenjak 2 bulan yang lalu ya. Badan sudah mulai terasa pegal. Ketika saya sedang mencoba untuk mencari referensi di media sosial ya, bukannya saya menemukan gunung-gunung yang bagus buat didaki ya, video-video yang sangat amat ciamik biar gue makin semangat lagi buat naik gunung. Tiba-tiba gue dapet berita nih. Awalnya gue liat dari Facebook sih sebenarnya, kan gue anak Facebook gitu ya. Terus habis itu gue cek di Instagram juga udah dibahas sama Lambe Turah, dan ternyata di media sosial dan juga di portal berita pun udah banyak banget yang ngasih tahu kabar ini. Jadi katanya ada alat pantau aktivitas vulkanik Gunung Kelut senilai 1,5 miliar dicuri. Ini dampak. Ini gue kesel banget sama berita-berita kayak gini. Kenapa? Karena tiap tahun ada. Beberapa tahun yang lalu ya, kalau misalnya kagak yang hilang alat pendeteksi gempa, alat pendeteksi tsunami ya, atau alat pendeteksi yang aktivitas vulkanik ini ya, selalu ada aja gitu. Yang ironisnya adalah kita nggak tahu yang maling ini apakah tahu harganya mahal atau kagak. Nanti kalau misalkan ujung-ujungnya dilohakin doang, itu dari yang 1,5 miliar turun drastis bisa sampai 20.000 doang aja. Ya anyway, selamat datang di Ngopi Ngobrolan Bersama Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Dan selamat datang lagi di Ngopi 3 in 1. 3 topik dalam satu video di mana gua akan ngasih tahu kepada kalian semua pembahasan yang menarik banget mungkin untuk kalian bahas nanti di tongkrongan. Kita bakal bahas 3 topik. Yang pertama tadi udah gua sempat mention gitu ya, dimana kita bakal ngebahas alat pantau aktivitas vulkanik dari Gunung Kelut yang dicuri. Yang kedua, kita bakal ngomongin soal salah satu, alhamdulillah ini udah ada kelanjutan juga gitu, udah kelar permasalahannya, tapi kita bakal baca soalnya ini lucu banget. Gua tahu dari Instagram sebenarnya dalam berita tiba-tiba ada berita yang ngabarin kalau misalnya katanya oknum petugas Polsek Cikarang menyuruh lepaskan pelaku curanmor yang berhasil diamankan warga. Jadi setelah gue baca beritanya, imagine ketika lu udah capek-capek susah payah gitu ya, nangkep maling motor ya, terus habis itu dibawa ke kantor polisi, berharap ya agar si pelakunya ini benar-benar langsung diamankan, diberikan hukuman gitu. Tapi malah disuruh untuk balikin, pulangin. Gak usah diproses karena repot gitu loh. Alhamdulillah ya, kalau misalnya kita baca beritanya udah ada langsung tindakan dari Kapolres Bekasi kok nggak salah, terus habis itu langsung diproses itu si pelaku pencurian motornya gitu. Terima kasih banyak buat mas-mas yang keke untuk tetap ngebawa ke kantor polisi gitu loh. Terus yang terakhir kita bakal ngebahas tentang salah satu postingan yang ini rame banget di Facebook ya. Menariknya adalah kalau misalnya di kolom komentar banyak banget perdebatan. Ini postingan tentang soal ya, jam analog. Dimana bunyi soalnya gini, jika jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12, maka waktu menunjukkan pukul. Nah, yang screenshot postingan ini jawab jam 3 pagi karena seharusnya benar kan, kayak jarum pendek ke angka 3 terus kemudian jarum panjang ke angka 12, itu berarti udah jam 3 pagi. Tapi yang benar ada jam 3:12. Inilah soal-soal yang akan mempersulit para guru di Indonesia mendapatkan tunjangan-tunjangan yang tinggi gitu. Ya, jadi kita bakal coba bahas yang pertama dulu. Gue udah baca beritanya, tapi kita bakal baca bareng-bareng ya, tentang sebuah berita yang mengabarkan kalau misalnya katanya ada alat pantau aktivitas vulkanik Gunung Kelut senilai 1,5 miliar yang dicuri. Ini penting banget menurut gue, karena apa? Karena Indonesia, sekali lagi gue harus kasih tahu kalau misalnya ini negara yang banyak banget ya bencananya gitu, dan rawan banget bencana gitu. Udah mah bencana alam yang emang bener-bener natural disaster, terus juga ada beberapa bencana-bencana yang emang dibuat sendiri sama manusia gara-gara entah itu korupsi ya, entah itu tata kelola perkotaan yang kurang bagus gitu, banjir dan segala macem. Nah, kita mah udah dapat kabar kalau misalkan ada efisiensi dari beberapa badan-badan mitigasi biar sengaja kalau misalnya ada bencana gitu ya, bisa cepat, bisa gercep, malah dipotong gitu ya pangkas anggarannya. Ada lagi berita ya. Udah mah alatnya seadanya tiba-tiba dimaleng juga sama masyarakatnya sendiri. Apakah 2025 itu beneran kita harus ganti masyarakat? Oke, kita bakal baca bareng-bareng berita dari Kompas. Katanya seperangkat alat pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Kelut yang ada di Stasiun Jura, stasiun pemantauan yang terletak di sisi selatan Kelut, di wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar hilang dicuri. Petugas pemantauan Gunung Kelut, Budi Prianto, mengatakan katanya bahwa setidaknya terdapat 12 item peralatan yang terpasang di Stasiun Jura yang terletak di lereng Gunung Kelut sisi selatan hilang. 12 item itu hilang semuanya. Gila, ini oh my god. Ini satu ruangan ini bener-bener diambilin semuanya. Nih kalau misalnya kita pengen main spekulasi nih ya. Gue yakin pasti pada akhirnya akan disalahkan itu pendaki gitu loh men.
Tapi let we think gitu. Apakah ini bener-bener orang iseng, orang-orang yang emang pengen dapat uang seadanya gitu ya dari nemu teknologi-teknologi atau alat-alat yang seperti ini di hutan, atau ada emang pihak lain gitu yang agak sedikit sus gitu ya. Cuman ya, tapi gue nggak pengen berspekulasi yang liar banget gitu ya. Yang jelas kita baca dulu beritanya bareng-bareng biar mengerti objektifnya kayak gimana. Beberapa hari yang lalu kita lihat alat stasiun Jura mati, biasanya karena aki ngedrop atau panel tertimpa pohon tumbang. Setelah kita datangi, ternyata sudah dibobol maling. 10 September 2025. Padahal baru aja kemarin kita bahas ini ya, ada alat pemantau satwa yang hilang anjir. Sebulan yang lalu kok nggak salah, hilang lagi ini. Masyarakat. Barang-barang yang dicuri tersebut, kata Budi, antara lain GNSS Leica GR30, seismic broadband Certimus, kabel grounding tower, perangkat penangkal petir, kabel solar panel, 6 unit EQ merek Panasonic, dan switch hub Moxa. Anjir, ironisnya adalah nih orang-orang yang maling, kalau misalnya beneran masyarakat ya, kalau misalnya memang benar-benar dari oknum-oknum yang tidak mengerti gitu ya, kalau misalnya teknologi itu penting dan mahal, ini mereka nggak akan ngelihat kalau misalkan ini komponennya 1,5 miliar anjir, pasti bakal diloakin dan cuma dapat beberapa ratus ribu doang gitu loh. Beberapa ratus ribu doang. Nah, kalau misalkan ya, yang maling justru mengerti, ini lebih menarik lagi gitu loh. Iya sih. Apalagi dengan adanya marketplace, kita bisa jual online gitu ya. Cuman pasti bakal gampang gak sih di track? Apalagi dengan alat-alat semahal ini gitu loh. Ya bismillah, semoga benar ditemuin ya sama tim pemantau aktivitas vulkanik ini. Budi mengatakan bahwa peralatan yang hilang tersebut benar sekitar 1,5 miliar. Menurut Budi, pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Kelut secara umum masih dapat dilakukan karena masih ada sejumlah stasiun pemantau lainnya. Oke, jadi lewat berita ini kita tahu kalau misalkan alhamdulillah meskipun hilang, aktivitas vulkanik dari Gunung Kelut masih bisa dipantau, cuman emang gak akurat karena ada beberapa stasiun yang emang dimaling. Menghilangkan peralatan di stasiun Jura, kata dia, akan mengurangi akurasi. Betul, analisis aktivitas vulkanik Gunung Kelut karena tidak melibatkan data yang dideteksi dari lereng sisi selatan. Dapat dikatakan ini akan menghambat kemampuan pengamat dalam mendapatkan gambaran utuh aktivitas Gunung Kelut. Analisis menjadi kurang komprehensif, ujarnya. Ya agak sedikit ironi gitu ya. Sekali lagi gue harus kasih tahu kalau misalkan kemarin waktu pertama kali kita dikasih tahu ada banyak banget kementerian, terus habis itu ada efisiensi di mana badan-badan mitigasi itu katanya anggarannya beberapa ada yang dikurangin, terus kemudian alat-alat sadaya dimaling kayak gini. Gimana ceritanya kita bisa survive gitu kalau misalnya tiba-tiba ada bencana apa namanya yang gempa-gempa itu megatrust, nah ya gempa megatrust, terus abis itu banjir, hujan, bandang gitu. Buset, ya Allah. Kalau misalkan alat-alat yang bisa membuat kita tahu lebih cepat itu juga dimaling, men. Tanggapan lu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, siapa tahu ada di antara semua yang orang Gunung Kelut bisa langsung kasih informasi tambahan gitu. Siapa tahu ada berita tambahannya. Soalnya ini kita baca berita di tanggal 10 September 2025. Oke, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Ini lucu banget ya. Jadi ini pertama kali gue lihat di Lambe Tura. Oke, dimana katanya ada kabar kalau misalkan oknum petugas Polsek Cikarang disuruh ngelepasin pelaku curanmor yang berhasil diamankan sama warga. Dimana kalau misalnya lihat dari postingan lengkap Lambe Tura, udah ada klarifikasi langsung dari Kapolres Bekasinya. Dan kemudian beliau juga ngasih tahu kalau misalkan ya meskipun ada video kayak gitu, cuman pelaku curanmornya beneran diproses gitu sama mereka ya. Kita bakal lihat bareng-bareng dulu video awalnya kayak gimana. Ini bak kemana, Pak? Udah lepasin aja lagi. Dan sekarang begini, mohon maaf. Dan sekarang kalau kamu bakar kita, mohon maaf. Ini kita jalan-jalan dulu ya. Ya. Kalau kamu bawa ke kantor polisi, sekarang nggak nuntut buat LP buat apa? Gak ada yang buat jerat dia. Harus buat LP. Harus buat LP. Sekarang buat LP saya tanya. Motor ada berapa? 2. Motormu ada berapa? Ya, baru keluar 2. Aduh, miris banget sih. Ya, jadi basically beliau nyuruh untuk nggak usah repot-repot gitu ya, sore harus bikin LP dulu, laporan pertanggungjawaban atau laporan apa gitu ya. Terus nanti kalau misalnya pada akhirnya LP itu diterbitin, ini dikasusin gitu ya, basically makin ribet lagi urusannya, katanya kayak gitu. Nggak mau ribet intinya. Dan beliau juga sampai ngomong kayak, coba kamu punya ada motor berapa gitu, basically nanya kalau misalnya pada akhirnya motor itu masih ada satu lagi ya pakai aja gitu, soalnya ini kan repot nanti motor yang emang dijadiin kasus ini bakal ditahan sama pihak kepolisian dan segala macem gitu. Jadi yang repot mas-mas juga. Tapi kan permasalahannya gini ya.
Itu kan maling gitu. Maling emang basically kalau misalnya dia ketahuan dia kan berbuat salah gitu ya. Seenggaknya ya diberikan kurungan gitu, hukuman gitu men. Jangan sampai lapas kita penuh sama orang-orang yang aksi, bukan orang-orang yang emang beneran harusnya dimasukin ke lapas kayak misalnya maling, membunuh dan segala macam gitu. Sedih sih maksud gue. Jadi takutnya dengan ada video ini orang-orang malah lebih percaya lapor damkar gitu loh. Mana udah kemarin ada video oknum polisi juga gitu yang dimintain tolong nyariin HP malah nggak mau, bukan urusan saya gitu. Sekarang ada lagi yang kayak gini, sedih loh men, sumpah. Nah, motor lu sendiri ada berapa? Ada 2. Motor kamu? Iya. Pakai enggak ini yang satu? Pakai. Satu yang buat ini nih, yang tadi dipakai. Pakai semua. Komisi. Kalau kamu bikin LB, motor bukan ditahan di sini. Sampai dia dibawa kejaksaan, ketok palu, dan motor bisa diganti. Kurang enggak? Enggak kurang enggak. Oh, enggak. Saya pulang. Enggak. Gimana ya? Agak sedikit sedih sih kalau misalnya kenyataannya tuh alur kayak gini gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya ada maling terus justru motor kita malah diambil, itu secara logik gimana ya? Kan basically kan kita bayar pajak untuk memiliki pihak keamanan kan gitu, bukan cuman satpam doang gitu, tapi basically ada pihak kepolisian gitu. Kalau misalnya ketika kita ada dalam situasi kayak gini tapi pihak kepolisian nyuruh untuk ya udah legoin aja, malah aneh gitu. Terus basically digaji buat apa ya nggak sih? Yang lebih sedih lagi adalah ada beberapa pejabat sekarang yang rekomendasiin untuk aktifin lagi siskamling gitu. Maksud gue ini gini ya, kayak buat gue yang alhamdulillah udah jadi kepala keluarga gitu, dimana gue juga ngerasain siskamling, gue juga udah ngerasain bayar uang keamanan untuk nyewa satpam gitu, karena banyak juga maling gitu ya di daerah rumah gue. Agak sedikit ironi pada akhir kalau misalnya tiap tahun gitu kita lapor SPT, terus kemudian kendaraan pajak kendaraan, PPN, PPH dan segala macam gitu ya. Maksudnya bukannya seharusnya salah satu fasilitas yang bisa kita dapat dari membayar hal-hal tersebut adalah bisa membuat hidup kita tuh tetap aman di negara, biar nggak usah khawatir lagi soal maling dan segala macam gitu. Kalau misal pada akhirnya muncul video ini jadi agak sedikit sedih gitu pada akhirnya orang-orang men, apalagi sekarang dalam kondisi yang sensitif gitu negara kita, ya nggak sih? Ya terus habis itu alhamdulillah udah ada klarifikasi langsung dari Kapolsek Bekasi ya, alhamdulillah gitu. Ini pelaku corak-moret beneran ditangkap. Terima kasih buat mas-mas yang inisiatif untuk rekam dan inisiatif sangat amat gitu ya. Selain fakta kalau misalnya pada akhirnya ini diproses gitu, berarti beliau juga buat LP gitu. Beliau juga buat laporan dan beliau juga kayaknya gitu naruh motor gitu. Soalnya kan katanya kalau misalnya pada akhirnya buat LP, motor harus ditahan dulu gitu ya nggak sih? Coba kita dengarkan baik-baik klarifikasinya seperti apa. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin mendapati video viral bahwa ada anggota yang tidak profesional dalam hal menerima pengaduan masyarakat. Namun atensi dari Bapak Kapolda, anggota kita sudah kita proses, sekarang sudah dibawa ke Bidpropam Polda Metro Jaya. Anggota kita bersama Kapolsek untuk kita klarifikasi ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kapolsek terhadap anggota. Dan bila mana ada pelanggaran, tentunya kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah ada disiplinnya, apakah ada kode etiknya, apakah kategorinya menurunkan harkat dan martabat kepolisian. Yang jelas semua kita proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang pasti pengaduan masyarakat dapat kami sampaikan, rekan-rekan juga bisa melihat bahwa tersangka, barang bukti semua saat ini ada di Polres Metro Bekasi. Berarti motornya gimana Pak? Motornya nggak ada gimana Pak? Ditahan juga kah? Tidak ada niatan dari kami juga. Kalau misal permasalahannya apakah ditemukan bukti-bukti bahwa bisa mencederai dan juga mengurangi image dari polisi ya? Sebenarnya kita nggak tahu kan, itu penilaian dari internal dari Polri gitu. Tapi kalau misal pada akhirnya kita ditanya apakah mencederai kepercayaan publik, gua rasa gitu dengan ada video kayak gitu orang-orang jadi makin makin ngeliat kalau misalkan apakah semuanya seperti ini atau cuma oknum doang gitu. Soalnya sedih kalau misalnya pada akhirnya nih cuma oknum doang, yang lain juga kena gitu. Padahal ada beberapa polsek-polsek yang emang responsif gitu ya. Dengan ada video kayak gitu jadi malahan makin buat orang takut lagi berurusan sama polisi gitu. Apalagi kalau misalkan
nangkep maling tiba-tiba motor kita juga ditahan kan sedih ya. Di Polres Metro Bekasi untuk tidak memproses perkara tersebut. Rekan-rekan bisa menyaksikan bahwa tersangkanya ada. Oke. Barang bukti alat yang digunakan Jadi ada. tersangka ya. Barang bukti kendaraan korban juga semuanya ada. No! Barang bukti korban. No, motornya beneran diambil. No, sedih. Itu rekan sekalian yang dapat kami sampaikan dalam hadis perkara ini. Sekali lagi saya sebagai Kapolres mungkin memohon maaf bila mendapatkan anggota saya mungkin dalam hal penerimaan laporan awal tidak profesional. Namun saya pastikan bahwa perkara pasti akan kami selesaikan dengan penyidikan yang profesional. Oke, pertanyaannya apakah motor korbannya emang ngelaporin gitu sampai pada akhirnya dibilang sama oknum kalau misalkan ya repot nanti diambil ke motornya, atau justru ini korban yang emang belum ketemu ini motornya siapa ya nggak sih? Tolong ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya, karena menurut gue itu concerning banget kalau bisa pada akhirnya motornya juga diambil. Sedih loh, meskipun pada akhirnya tersangka ditangkap dan juga diproses, tapi ada motor korban yang harusnya dipakai tapi tidak jadi dipakai gara-gara viral dulu gitu loh. Kita lihat kolom komentar bagaimana respon dari orang-orang. Tiap hari ada jebakan. Oke, lanjut. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir ini gue temuin di Facebook. Oke. Dari akun Facebook namanya Neng Nong yang buat soal sakit. Yang mana menurut gue ini menariknya dari respon orang-orang di kolom komentar. Soalnya ternyata gak cuman anak-anak TikTok doang yang gak ngerti jawabannya. Oke, kita bakal baca bareng-bareng ya. Soalnya kayak gimana? Jika jarum pendek menuju ke angka 3 dan jarum panjang menuju ke angka 12, maka waktu menunjukkan pukul. Kita bedah dulu perkataannya kayak gimana. Ini ada keterangan jarum pendek, jarum panjang. Harusnya ini jam analog ya. Gak mungkin jam digital ada jarum pendek, jarum panjang. Kecuali emang ya sengaja dipakai desain analog gitu kan. Ada juga tuh beberapa jam-jam canggih ya. Kayak misalkan Huawei dan segala macam. Dan kalau misalnya kita lihat desain dari jam analog sendiri, rata-rata kalau misalnya kita lihat dari menitnya, jarang banget ada yang langsung ngeganti jadi angka gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 60 gitu, nggak mungkin. Pasti direpresentasikan dengan garis-garis kecil. Kalau misalkan jarum pendeknya ke angka 3 dan jarum panjang ke angka 12 harusnya bener jam 3 pagi. Kalau misalkan jawaban yang benernya itu jam 3.12, harusnya jarum pendeknya ke angka 3 dan jarum panjangnya ke angka 2,5. Oke. Gua rasa jawaban dari orang yang nge-screenshot soalnya itu bener ya. Cuman entah kenapa di kolom komentar Facebook masih banyak yang percaya kalau misalkan ini jawaban valid ya, yang bener 3.12. Let's see, kita bakal lihat bareng-bareng. Tapi kebanyakan udah ditimpa sih sama orang-orang yang bilang kalau misalkan nih yang buat soalnya sakit ya. Berarti angka 3-nya juga beda, bukan 3 angka jam. Yang bilang yang sakit tuh yang jawab pasti nggak bisa baca jam analog. Bener sih secara soalnya, tapi secara jawabannya salah. Jarum pendek itu tidak mungkin di angka 3. Kalau jawabannya 3.12 pasti akan sedikit bergeser, betul. Oke, maaf bukan mau nyinggung, rata-rata meski nggak semua ya, kebanyakan yang nggak ngerti jam analog itu Gen Z. Well, ya beberapa orang-orang kayak boomer pun ada yang nggak ngerti juga ya, cuman mungkin nggak terekspos ya. Kasian Gen Z kena mulu gitu. Gue yakin Gen Z pun ada yang ngerti gitu men, cuman emang sedihnya ya, karena emang dia sering banget main sosial media dan sering banget ngasih tahu kalau misalkan dirinya goblok, entah itu di TikTok ataupun di Facebook. Jadi sering banget orang-orang lihat kalau misalkan kebanyakan Gen Z yang nggak ngerti soal hal ini. Nah, itu pertanyaan tentang psikologi seseorang memahami cara berpikir. Setiap orang di situ akan terlihat sejauh mana pola pikir. Oke. Jadi ya yang dimaksud jarum pendek jam, jarum panjang menit gitu nggak sih? Nggak gitu dong. Nggak gitu. Oke, jarum pendek di angka 3 fix 3, no debat. Jarum panjang di angka 12 ya pas. Oke, soalnya bilang jarum pendek angka 3, jarum panjang angka 12 berarti jawaban 300. Ya, jadi kalau misalnya gue lihat dari komentar orang-orang yang sekarang udah banyak banget ditimpa kalau misalnya mereka benar-benar mengerti jawaban yang benar jam 3 pagi gitu ya. Tapi ke waktu gue pertama kali ngeliat postingan ini lucu banget, soalnya banyak banget orang-orang yang masih percaya kalau misalnya yang benar tetap jam 3.12 karena mereka juga nggak ngerti gitu, masih pakai jam digital men. Ya itulah mungkin dampak buruk dari teknologi gitu ya. Gak cuman perkara jam digital, jam analog doang, bahkan kalkulator pun itu mungkin bisa ngebuat lu malas dalam berhitung. Sebenarnya ya nggak salah-salah juga lu pakai kalkulator, cuman basic dari setiap hal yang harusnya lu pelajari di sekolah gitu harusnya lu juga tahu gitu. Jangan langsung tiba-tiba jalan pintas. Dan itulah mengapa anak-anak semua artificial intelligence nggak bisa asal-asalan lu pakai, karena takutnya
kerangka berpikir lu ketika menemukan masalah ya, entah itu di real life atau entah itu di media sosial, akan sangat sulit mendapatkan solusinya kalau misalkan semua yang lu lakuin itu tinggal ngakses AI langsung cari jawabannya kayak gimana. Sebelum ada AI, gue tahu orang-orang tuh pada sering banget ke Brainly ya, apalagi ketika sekolah-sekolah itu lagi ngadain ujian kan. Banyak banget tuh tiba-tiba yang langsung nanya-nanya di Brainly, ini jawabannya apa bang, ini jawabannya apa bang. Sekarang udah serba AI kan, bisa langsung tahu, udah bisa langsung analisis kayak gimana jawaban yang sebenarnya gitu loh. Intinya itu aja mungkin 3 topik yang udah gue bahas ya. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Terserah lu mau nanggepin yang mana, mau yang soal oknum polisi, mau yang soal alat vulkanik gitu ya, atau jam analog gitu. Jujur gue gak terlalu suka sama konsep 3-in-1 ini. Kenapa? Karena serasa itu banyak banget masalah yang bisa dibahas gitu. Anjing sebegininya hidup gitu ya. Nengok dikit gitu ya, kita lagi refreshing, balik-balik udah ada langsung banyak banget pembahasan gitu. Pantesan gitu kalau kayak gini tuh selalu rame karena masalah selalu ada gitu. Anyway, itu aja mungkin gue terima kasih banyak udah nontonin. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan kalau misalkan lu punya hype, jangan lupa gue minta hype-nya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.